keluarga besar Rumah Sakit Utara daerah Sulawesi Tengah, terkhusus Pak Direktur Wadir, Pak Dokter Senior, rekan saya Ustaz Fadilah, Pak Imam Pembesaran DKI Masjid, semuanya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan kita bisa 15 menit saja. Suasana juga sibuk, ditambah lagi panas. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kalau bicara Islam Irak tidak ada terlambat. Walaupun sebenarnya ini sudah bulan Syaban, kalau tidak salah sudah sekitar 12 Syaban tidak salah. Tapi intinya ada esensinya yang kita pahami. Berbicara Islam Irak, supaya kita kenal dia dari penggalan kata bahasa Arab itu syara, kemudian isra, asra, itu kira-kira. Jadi kalau syara itu kalau dalam bahasa Arab jalan malam, kemudian kalau isra perjalanan malam, kalau asra sebagaimana ayat dibaca tadi subhanallazi asra itu diperjalankan pada malam hari. Jadi kalau isra berjalan, kalau asra diperjalankan. Jadi tidak usah kita kupas panjang-panjang, pasti dengan kata ini kita sudah mengerti. Karena dia diperjalankan, makanya kata ulama tafsir berarti ada sesuatu yang di luar nalar, tidak bisa diterima dengan rasional sekalipun. Karena diperjalankan bukan perjalanan, kira-kira begitu. Kemudian kata-kata mi'raj, jadi kan ada dua penggalan kata yang biasa kita dengar, Isra dengan mi'raj. Jadi kalau jamaknya dalam bahasa Arab ma'arij, kalau artinya sebenarnya artinya itu tangga atau alat tempat naik. Dikenal mi'raj karena Rasulullah naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dengan Isra Mi'raj. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita ambil intinya Isra. Minal Masjidil Haram dari Makkah ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Inti daripada ini Isra adalah bagaimana diri-diri kita semua, utamanya kita laki-laki, mu'allaqah fil masjid, hati kita sangat terbiasa mencintai dan tergantung dengan masjid. Ini saja sebenarnya intinya. Karena hari itu hujan keras, mataran nasiran, masuk masjid. Dia berdoa jangan umatnya ini gara-gara hujan menyebabkan jadi musibah bencana, mudah-mudahan jadi rahmat. Begitu juga dalam hadis sahih ketika guntur kilat itu Rasulullah dalam masjid dalam keadaan mukanya pucat, sembahyang 2 rakaat hajat, bermohon kepada Allah mudah-mudahan guntur kilat ini menyebabkan rahmat, bukan menyebabkan bencana untuk umatku. Begitu juga diajarkan kita oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, jadikan salat ini sebagai penolong. Jadi kalau ada masalah, ada problem, stres, tidak ada solusi
Avanzanya dulu di zaman Nabi itu unta. Karena kalau kuda itu kendaraan yang paling cepat di zaman Nabi, butuh waktu 40 hari baru bisa sampai dari Mekah ke Palestina. Itu kendaraan yang sudah paling super cepat kuda. Yang mungkin sekarang itu sudah 5.000 kecepatan. Kemudian bolak-balik dia butuh waktu sampai 2 bulan. Apalagi kalau unta, lebih lambat lagi. CC 100, CC 1000. Lebih lambat lagi, kira-kira butuh waktu sampai 6 bulan ke atas. Tapi ditempuh sampai ke langit, balik lagi kurang lebih 9 jam. Luar biasa cepatnya. Dan memang tidak masuk di akal. Tapi sekarang bisa kita terima ini Isra. Karena Makassar kalau kita lewat Poso kurang lebih jaraknya 1000 kilo lebih. Kalau lewat Mamuju kurang lebih 900 lebih. Kalau naik pesawat, kalau naik darat kita tempuh butuh waktu 1 kali 24 jam. Tapi naik pesawat kalau tidak ada macet di udara kita sampai 1 jam. Ya, 1 jam kalau tidak ada macet di udara. Artinya sudah bisa nalar terima ini Isra. Mungkin ada lagi pesawat yang lebih cepat. Tetapi yang susah diterima itu adalah mi'rajnya Nabi langsung berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis sahih antara bumi dengan langit yang pertama butuh waktu 500 tahun. Ada itu, butuh waktu 500 tahun. Artinya teknologi hari ini mereka berusaha dengan kepintarannya, dengan kecanggihan teknologi bagaimana bisa dapat langit yang pertama. Artinya siapkan umur 500 tahun. Bahan bakarnya juga harus cadangannya 500 tahun tidak habis-habis. Umur manusia juga harus 500 tahun bisa sampai ke sana. Dan ini mustahil. Jadi kalau langit ke-7 dikali saja 500 kali 7 berarti 3.500 tahun baru bisa jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Jadi tidak akan mungkin. Makanya perlu keyakinan. Tapi intinya Mi'raj itu sendiri sebenarnya ulang tahunnya sembahyang, ulang tahunnya salat yang kita peringati. Jadi kalau orang yang setiap saat sudah salat 5 waktu, alhamdulillah Mi'raj itu sudah masuk di dalam hatinya. Karena tiap hari sudah sembahyang 5 waktu. Hanya yang biasa kita dengar kisahnya Nabi ini Mi'raj, yaitu sering ketemu dengan Nabi Musa, ini kisah yang populer. Padahal setiap Nabi dari langit pertama Adam ketemu itu ada dialog. Nah, di langit yang kedua Nabi Isa, Nabi Yahya ada dialog, ada percakapan. Di langit yang ketiga Nabi Idris, di langit yang keempat Harun, langit kelima Nabi Musa, seterusnya sampai Nabi Ibrahim itu ada percakapan, ada dialog. Maka kita ambil saja yang mungkin jarang kita dengar, bagaimana sedikit dialognya Nabi Rasulullah dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Jadi ketika Rasulullah sampai ke langit yang pertama, langsung disambut oleh Nabi Adam alaihissalam, marhaban bikum ya ayyuhal atfal salihun wa anbiya'us salihun. Selamat datang wahai Nabi, wahai anak-anak yang saleh, Nabi yang saleh. Kenapa Nabi Adam mengatakan Rasulullah ketika itu umurnya kurang lebih 51 tahun waktu Israel, tapi dikatakan sama Adam, selamat datang wahai anak-anak yang saleh, anak kecil, atfal ini kan kanak-kanak. Selamat datang wahai anak kecil yang saleh. Kenapa? Karena umurnya Nabi Adam 950 tahun. Itu hadis yang paling sahih. 950 tahun wajar. Kalau 51 tahun Nabi Adam anggap anak-anak kecil. Jadi bukan berarti kalau kita dapat hadisnya nanti bukan berarti hadis ini tidak betul, karena memang umurnya Nabi Adam 950 tahun. Rasulullah 51 tahun memang masih anak-anak. Ketika Nabi Rasulullah datang ringkas cerita, di samping kanannya Nabi Adam ada manusia banyak, di samping kirinya juga ada manusia banyak. Jadi Rasulullah tanya, siapa yang di samping kanan, siapa yang di samping kiri? Dijawab sampai Nabi Adam, inilah umat saya yang berbuat amal saleh. Yang kiri yang
berbuat maksiat dan keburukan. Ketika anak cucu saya di dunia, saya melihat mereka berbuat kebaikan, maka saya lihat yang di samping kanan, saya senyum tertawa. Tapi ketika ada cucu saya, anak saya di dunia, mereka melakukan kemaksiatan dosa, maka saya melihat ke sebelah kiri, maka saya menangis. Jadi kalau seandainya kita dari anak luar biasa, sifat kearifannya Nabi Adam. Kalau kita menggambarkan, kita punya anak 10 orang, yang 5 orang kita lihat tidak sembahyang, buat maksiat, minum, narkoba dan sebagainya. Bagaimana perasaan orang tua? Yang 5 ini anak yang taat, anak yang saleh. Tetapi ketika kita melihat anak-anak kita yang buat keburukan, begitulah perasaan Nabi Adam apabila kita semua ini berbuat kemaksiatan. Kemudian ringkas cerita langsung berjumpa dengan Allah. At-Tayyatu ini luar biasa. Di sini yang disebut dengan Mi'raj, dialog kita dengan Allah harus khusyuk. Karena Nabi memberi salam dengan sempurna kepada Allah. At-Tayyat, semua kemuliaan, mubarakatuh, kemuliaan, keberkahan, as-salatu, as-tayyatu, mubarakatuh, salawatu, tayyibatu, semua kebaikan. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Dan Allah jawab ini salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau juga wahai Muhammad, selamat. Tapi Rasulullah tidak puas sampai di sini. Tidak puas Rasul. Bagaimana dengan umat saya ya Allah? Apa mereka tidak selamat? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah tambah kepada kita semua. As-salihin artinya adalah salam Allah untuk orang yang sembahyang, bukan orang muslim. As-salihin itu adalah orang yang sembahyang. Jadi ketika kita sembahyang, di situ kita dapat keselamatan dari Allah. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang diucapkan malaikat yang ada di ars. 2 kalimat syahadat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai di situ. Makanya siapa yang sembahyang bertahiyat, apalagi tahiyat akhir, kalau Allahumma salli ala Muhammad tidak ada, syahadatnya tidak ada, sembahyangnya batal, tidak sah. Jadi kalau seandainya saya sembahyang asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum, sah tidak Bapak Ibu? Tidak sah. Tidak ada salawatnya, batal sembahyang kita. Bagaimana pentingnya Rasulullah. Ketika mau balik di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim ada ucapkan satu kata kepada Rasulullah. Ya Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu sampai hari kiamat. Jadi pertanyaannya, kenapa di dalam sembahyang, di dalam salawat akhir ada namanya Nabi Ibrahim? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diikutkan? Kita kirimkan salawat karena sebelum kita mengirimkan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim lebih dulu mengirimkan salawat kepada kita semua umatnya, baginda Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita untuk memberikan salawat juga kepada Nabi Ibrahim. Maka ini diabadikan di dalam hadis Nabi menjadi bacaan at-tahiyyat sebagai rukun salam. Jadi kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, maka saya ajak diri saya dan kita semua pelihara salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu secara syariat tadi sudah dibacakan sama qori kita, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu saja dulu. Bagaimana sembahyang kita ini menyebabkan kita tidak berbuat keburukan dan kemungkaran. Bagaimana sembahyang ini kita tidak mencuri. Bagaimana dengan sembahyang ini kita tidak korup. Bagaimana dengan sembahyang ini kita tidak minum khamar. Bagaimana dengan sembahyang ini kita tidak menghukum istri di bagian wajah, tidak ada
salat itu adalah tiang agama. Bagaimana kita bisa dirikan tiang agama dalam diri kita kalau salat itu kita tidak tegakkan, maka tidak ada tarekat kita menuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga, secara hakikat salat itu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Karena kalau tidak ada kunci, Pak, tidak bisa kita masuk di ruangan apapun, tidak bisa masuk di rumah. Yang repotnya nanti kita sudah di pintu surga, karena tidak ada kunci dan tidak bisa kita buka surga. Maka secara hakikat salat ini adalah kunci surga. Kemudian yang terakhir, secara ma'rifat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Salat itu adalah tempat kita bertemu, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertanyaannya, apakah Israel itu sudah habis? Tidak habis. Sampai hari kiamat tetap ada. Jadi kalau bapak-bapak laki-laki yang datang ke masjid itu sudah Isra. Kemudian sembahyangnya khusyuk, atayatnya bagus, rukun sembahyangnya bagus, berarti kita sudah mi'raj. Kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan, apalagi ini sudah dekat-dekat Ramadan, tamu yang mulia akan datang mengunjungi kita yaitu bulan suci Ramadan, kurang lebih 20 hari lagi. Berkisar di situ kurang lebih 20 hari lagi, maka persiapkan diri kita. Fisik dipersiapkan, rohani dipersiapkan dengan sebagus-bagusnya. Semoga Allah panjangkan umur kita, berikan kita lagi waktu untuk sampai bulan Ramadan. Amin. Yang utama, sembahyang salah satu persiapan adalah sembahyang. Jadi kita yang masih sembahyang dengan waktunya bolong-bolong, artinya bolong-bolong ini bukan tidak sembahyang. Sembahyang subuhnya jam 7, sembahyang zuhurnya jam 2:30, sembahyang asarnya jam 5, sembahyang maghribnya jam 7. Coba disempurnakan sedikit waktunya. Karena saat ini mengajar kita juga disiplin waktu. As-salatu ala waktiha itu disiplin waktu. Kalau kita bisa disiplin salat, jaga waktunya, insya Allah profesi pekerjaan kita juga bisa disiplin. Kalau kita juga yang kerja di rumah sakit, yang mau masuk jam 9, jam 10, bukan hanya pada direktur yang marah semua, mungkin teman-teman marah semua. Apalagi pelayanan publik, bisa-bisa pasien banyak yang kawal, karena kita tidak tepat waktu. Jadi diperbaiki sembahyang. Begitu juga ibu-ibu, bagaimana kesibukannya di rumah beraktivitas di luar, tetap sembahyang itu dijaga, jangan sampai tidak sembahyang di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami apresiasi kepada keluarga besar Rumah Sakit Undata masih tetap menyelenggarakan acara-acara seperti begini, paling tidak sebagai pengingat, sehingga kita termotivasi lagi untuk menjaga ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berikan kita umur yang panjang. Allah musta'an wal musta'an. Allahumma barik lana Sya'ban wa balikna fi syahr Ramadan. Allahumma sallim ila Ramadan. Allahumma tawwil umurana fi syahr Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.